Halo, selamat pagi. Saya Maria Pascale Sinurak dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar dan Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, dasar landasan filosofi pendidikan Pancasila. Dasar landasan filosofi pendidikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dasar sosiologis pendidikan Pancasila. Dasar sumber sosiologis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan etnis. Yang ketiga, dasar yuridis pendidikan Pancasila. Dasar yuridis pendidikan Pancasila yaitu menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila secara hierarkis. Landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur, dan Jenderal. Yang keempat, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Yang kelima, capaian pendidikan Pancasila. Pendidikan merupakan kunci untuk menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keenam, sejarah singkat Pancasila mulai dari pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, lalu era Reformasi. Era pra-kemerdekaan, asal mula Pancasila secara budaya, menurut Suyanto tahun 1984, melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Berikutnya, era kemerdekaan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pasca melewati masa-masa percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang agak cenderung mengemukakan layaknya keadaan dewasa ini. Berikutnya, era reformasi memahami peran Pancasila di era reformasi khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan,
peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih.